Ibu yang mana? Yang selalu marah? Yang meninggalkannya sendirian? Yang bilang lebih baik Maya tidak dilahirkan? Ikut aku ke dalam. Temui Maya. Tapi bersiaplah melihat betapa dia membencimu. Di balik setiap lagu pengantar tidur yang dinyanyikan seorang ibu, tersimpan harapan dan doa untuk sang anak. Namun ketika lagu pengantar tidur itu berubah menjadi tangisan frustasi, dan pelukan hangat berganti bentakan dingin, makhluk dari masa lalu pun mulai memperhatikan. Wewe Gombel, sang pengumpul anak-anak yang tak diinginkan, selalu menunggu di balik bayangan pohon tua yang telah menyaksikan ribuan air mata. Inilah kisah tentang Ratna dan Maya, tentang cinta yang terpendam di balik keputusasaan, dan tentang harga yang harus dibayar ketika seorang ibu lupa bahwa anaknya adalah harta yang paling berharga. Mama, kita mau tinggal di mana? Di rumah baru, sayang. Rumah kontrakan. Ini dia, rumah kita. Mama, di mana kamar Maya? Kita tidur bersama dulu ya. Kamar tidurnya hanya ada satu. Mama, pohonnya besar sekali. Jangan main di sana, Maya. Bahaya. Sebulan yang lalu, Ratna masih percaya pada janji-janji. Percaya bahwa suaminya akan berubah. Percaya bahwa mereka akan baik-baik saja. Mau kemana kamu? Keluar sebentar. Budi, kita harus bayar sewa rumah minggu depan. Urus sendiri. Aku capek jadi tulang punggung keluarga ini. Budi, itu uang terakhir kita. Aku butuh modal usaha. Nanti aku ganti. Mama, kenapa Papa marah? Papa mau kemana? Papa harus pergi jauh, sayang. Mama, kapan Papa pulang? Papa tidak akan pulang lagi, Maya. Hah? Kenapa, Ma? Karena Papa sudah tidak sayang sama kita lagi. Permisi, Pak. Saya butuh kerja. Saya bisa jaga toko, hitung uang. Saya lulusan SMK akuntansi. Maaf Bu, saya sudah ada karyawan. Lagi pula, saya butuh yang full time. Ibu kan punya anak kecil. Saya butuh yang bisa kerja malam, Bu. Siapa yang jaga anak? Saya bisa atur, Bu. Saya pikir-pikir dulu ya. Bisanya ambil cucian ke rumah-rumah. Bayarnya per kilo. Mau? Mau, Bu. Kapan bisa mulai? Mama kemana aja? Mama cari kerja. Mulai besok, Mama kerja. Maya ikut ya? Tidak bisa, sayang. Maya di rumah aja ya. Sendirian? Maya, Mama pergi dulu. Jangan keluar rumah ya. Nanti siang Mama pulang. Maya lapar, Mama.
Ini dulu ya. Nanti Mama beliin yang enak. Hari-hari berlalu seperti lingkaran setan. Ratna bekerja keras, tapi uang yang masuk selalu kurang. Sementara Maya mulai belajar hidup sendiri di usia 5 tahun. Mama, Maya nggak bisa bangun. Lemas. Ya Allah. Maya istirahat saja dulu ya. Apa yang Maya rasakan? Maya pusing. Mual. Ini buat makan besok. Cukup nggak ya buat beli obat? Saya dengar anak ibu sakit. Ini obat penurun panas sama bubur hangat. Pak Warno, saya tidak punya uang untuk bayar. Tidak apa-apa, Bu. Sesama tetangga harus saling membantu. Bu, anak sekecil ini tidak boleh sering ditinggal sendirian. Berbahaya. Saya tidak ada pilihan, Pak. Saya harus kerja. Saya tahu, Bu. Tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang anak ini sembuh dulu. Saya pamit dulu ya. Semoga Maya lekas sembuh. Terima kasih, Pak Warno. Maafin Mama, sayang. Pak, saya kasihan sama anak itu. Setiap hari ditinggal sendiri. Ibunya juga susah, Bu Sumi. Ditinggal suami. Tapi kan tidak bisa seperti itu terus. Kasihan anaknya. Kemarin saya lihat dia nangis di jendela sampai maghrib. Semoga ada jalan keluarnya ya, Bu. Ber, Maya lapar. Mama bilang nanti beli makanan. Tapi belum pulang. Maya mau makan. Kesepian memiliki suara sendiri. Dan di tengah kesepian seorang anak, makhluk-makhluk yang telah lama menunggu pun mulai berbisik. Halo pohon. Maya kesepian. Maya lapar. Anak manis. Kenapa sendirian? Hah? Siapa itu? Ini nenek. Nenek baik. Kamu Maya kan? Nenek. Nenek siapa? Nenek tinggal di pohon ini, sayang. Nenek sudah lama memperhatikan Maya. Maya lapar. Ini ada permen. Mama bilang tidak boleh terima makanan dari orang yang tidak dikenal. Maya pintar. Tapi nenek bukan orang asing. Nenek sudah lama menjaga Maya dari jauh. Maya sering sendirian ya. Mama kerja terus. Maya di rumah sendiri. Kasihan. Anak sekecil Maya tidak boleh sendirian. Berbahaya. Nenek
tinggal di pohon. Iya sayang. Di atas sana. Maya mau main sama nenek. Tapi jangan bilang-bilang sama mama ya. Ini rahasia Maya sama nenek. Kenapa tidak boleh bilang mama? Karena Mama Maya kan sibuk kerja. Tidak sempat dengerin cerita Maya. Nanti Mama marah kalau Maya main di sini. Maya, tadi ngapain aja? Main sama boneka. Mama masak mie dulu ya. Sabar. Maya tidak lapar, Mama. Maya sudah makan. Hah? Makan apa? Kan tidak ada makanan di sini. Maya makan roti tadi. Bu Ratna, saya mau bicara sesuatu Ada apa, Pak? soal pohon beringin di belakang rumah ibu. Ada legenda di sini. Hah. Pak Warno, saya tidak percaya tahayul. Dengar dulu, Bu. Pohon itu sudah berumur ratusan tahun. Konon, ada makhluk yang tinggal di sana. Wewe Gombel namanya. Dia suka mengambil anak-anak yang tidak dirawat baik sama orang tuanya. Maksud Bapak, saya tidak merawat Maya dengan baik. Bukan begitu, Bu. Saya cuma mau peringatkan. Pak Warno, saya sudah capek kerja keras buat Maya. Tolong jangan tambah beban pikiran saya dengan cerita-cerita seram. Maya, Mama pergi dulu. Ingat, jangan keluar rumah. Maya. Nenek bawa makanan enak. Nenek baik sekali. Maya suka sama nenek. Kenapa? Mama selalu marah-marah. Mama tidak pernah main sama Maya. Nenek mau main sama Maya. Maya mau tinggal sama nenek. Boleh. Boleh. Di rumah nenek ada banyak mainan. Ada banyak makanan enak. Maya tidak akan kesepian lagi. Terus, Mama gimana? Mama kan sibuk kerja. Mama tidak butuh Maya. Tapi nenek butuh Maya. Maya pikir-pikir dulu ya, Nek. Iya sayang. Nenek tunggu. Hah, kurang 150.000 lagi. Mama, Maya mau jajan es krim. Es krim? Maya kira Mama punya uang banyak. Mama kerja keras, tapi uangnya selalu kurang. Maaf, Mama. Maya taunya cuma minta-minta. Maya tidak tahu Mama capek. Mama stres. Sudah, jangan nangis. Bikin pusing. Ketika seorang ibu kehilangan kesabaran, dunia anak menjadi tempat yang menakutkan. Dan disitulah makhluk kegelapan mulai berbisik, menawarkan kehangatan yang hilang. Nenek, Maya sedih. Kenapa Maya sedih? Mama marah sama Maya. Maya cuma minta es krim. Mama Maya jahat ya. Maya tidak suka Mama yang sekarang. Maya mau Mama yang dulu. Yang sayang sama Maya. Mama yang sekarang tidak sayang Maya.
Tapi nenek sayang Maya. Nenek tidak akan marah sama Maya. Tidak akan. Nenek akan sayang sama Maya selamanya. Nina Bobo, anak manis, jangan menangis. Nenek di sini. Dunia ini kejam padamu, tapi nenek akan menjagamu. Maya? Maya di mana? Maya? Maya? Kenapa tidur di sini? Mama, Kenapa Maya tidur di luar? Bahaya. Maya tidak ingat. Bu Ratna, bisa bicara sebentar? Ada apa, Pak RT? Soal anak ibu. Beberapa tetangga melaporkan kalau anak ibu sering ditinggal sendiri. Saya kerja, Pak. Saya harus cari nafkah. Tapi Bu, anak sekecil itu tidak boleh ditinggal sendiri seharian. Kalau seperti ini terus, kami terpaksa lapor ke dinas sosial, Bu. Lapor apa? Saya tidak menelantarkan anak saya. Bu Ratna, kami tidak mau yang macam-macam. Kami cuma peduli sama keselamatan anak ibu. Peduli. Di mana kalian waktu suami saya ninggalin kami? Di mana kalian waktu kami kelaparan? Bu, kami mau bantu. Tapi ibu harus kerjasama juga. Bantu gimana? Kasih uang. Jaga anak saya. Bu Ratna, jangan seperti itu. Saya sudah berusaha keras. Saya tidak butuh orang lain ikut campur urusan keluarga saya. Bu, bagaimana dengan cucian minggu ini? Apa? Bu Sumi bilang saya menelantarkan anak. Ibu tidak mau pakai jasa saya lagi. Gara-gara kamu, Mama kehilangan pelanggan. Maya salah apa, Ma? Salah apa? Gara-gara Maya, Mama jadi omongan tetangga. Gara-gara Maya, Mama jadi kehilangan kerja. Maya tidak minta dilahirin, Ma. Iya, Maya benar. Kalau tidak ada Maya, hidup Mama tidak akan serumpit ini. Nenek. Maya mau sama nenek aja. Cup. Kenapa Maya menangis? Mama bilang, Maya tidak usah dilahirin. Mama tidak sayang sama Maya lagi. Maya sayang. Mama Maya jahat sekali ya. Maya mau ikut nenek. Maya tidak mau sama Mama lagi. Maya yakin. Yakin. Maya benci Mama. Kalau begitu, Maya ikut nenek ya. Nenek punya rumah yang indah. Ada banyak anak-anak yang baik. Maya!
Maya, maafin Mama. Mama tidak bermaksud. Jangan sentuh Maya. Maya benci Mama. Ya Allah, kenapa aku jadi seperti ini? Aku gagal menjadi seorang ibu. Jadi, Neng merasa ada yang aneh sama anak Neng. Maya sering keluar malam. Dia bilang main sama nenek. Tapi saya tidak pernah lihat nenek siapa-siapa. Pohon beringin di belakang rumah Neng. Itu rumahnya Wewe Gombel. Pak Warno juga bilang begitu. Tapi saya tidak percaya. Wewe Gombel itu makhluk yang haus kasih sayang. Dia mengumpulkan anak-anak yang tidak dirawat baik sama orang tuanya. Mbah, saya merawat Maya baik-baik. Neng yakin. Kapan terakhir kali Neng peluk Maya dengan tulus? Kapan terakhir kali Neng bilang sayang sama dia? Wewe Gombel bisa merasakan anak-anak yang kesepian, yang merasa tidak dicintai. Dia akan memberikan kasih sayang yang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung. Terus gimana cara menghentikannya? Hanya ada satu cara. Neng harus buktikan kalau Neng masih layak jadi ibu Maya. Harus buktikan kalau cinta Neng lebih kuat dari rayuan Wewe Gombel. Hadapi dia. Tapi ingat, kalau Neng bohong, kalau Neng masih egois, Wewe Gombel akan tahu. Dia akan ambil Maya selamanya. Ini jimat pelindung. Tapi jimat ini cuma bisa lindungi Neng kalau hati Neng bersih dari ego. Andi di mana? Sudah dicari kemana-mana, tapi belum ketemu. Andi hilang. Dari tadi pagi, ibunya baru sadar siang tadi kalau Andi tidak ada. Maya pernah lihat Andi main di pohon belakang. Andi suka nangis. Mama Andi galak. Maya main sama siapa saja di pohon itu. Rahasia. Maya, Mama serius. Siapa yang Maya temui di pohon itu? Nenek bilang, Maya tidak boleh cerita sama Mama. Hah? Maya? Andi? Ratna, kamu sudah terlambat. Lepaskan anak-anak itu. Mereka lebih bahagia bersamaku. Aku memberikan mereka kasih sayang yang tidak pernah mereka dapatkan. Maya adalah anak saya. Anakmu? Kapan terakhir kali kamu memeluknya dengan tulus? Kapan terakhir kali kamu bilang sayang kepadanya? Maya sudah memilih. Dia mau ikut denganku. Maya tidak butuh Mama. Nenek lebih sayang sama Maya. Maya, itu bukan kamu. Itu bukan anakku. Ini Maya yang sebenarnya. Maya yang tidak pernah kamu dengar. Maya! Maya! Maya!
Maya, Mama minta maaf, nak. Mimpi tadi seperti nyata. Aku harus lakukan sesuatu untuk selamatkan anakku. Bu, Andi sudah ditemukan. Dia pingsan di dalam pohon beringin. Sekarang di rumah sakit, Bagaimana keadaannya? trauma berat. Dia terus bilang mau ikut sama nenek baik. Pak Warno, Bapak percaya sama cerita Wewe Gombel kan? Setelah lihat kejadian Andi, saya semakin percaya, Bu. Tolong bantu saya selamatkan Maya, Pak. Hah? Maya hilang juga. Iya, Pak. Tapi bagaimana caranya, Bu? Saya tidak tahu. Tapi saya harus coba. Saya akan cari cara. Neng sudah siap. Saya harus siap. Maya anak saya. Ingat, Neng harus masuk ke dalam rumah Wewe Gombel. Di sana, dia akan tunjukkan semua kesalahan Neng sebagai ibu. Saya sudah tahu. Saya ibu yang buruk. Tahu saja tidak cukup. Neng harus benar-benar menyesal dan berubah. Wewe Gombel bisa baca hati. Air ini sudah didoakan. Bunga melati untuk Maya. Ingat lagu pengantar tidur yang dulu Neng nyanyikan untuk Maya. Itu kunci untuk membawa Maya kembali. Lagu pengantar tidur dari hati seorang ibu kandung yang tulus. Kalau Neng gagal, Maya akan hilang selamanya. Wewe Gombel, saya tahu kamu di sana. Kembalikan anak saya. Ratna, kamu datang mengambil Maya. Dia anak saya. Kembalikan dia. Maya sudah bahagia bersamaku. Dia tidak membutuhkanmu lagi. Bohong. Maya butuh ibunya. Ibu? Ibu yang mana? Yang selalu marah? Yang meninggalkannya sendirian? Yang bilang, lebih baik Maya tidak dilahirkan. Ikut aku ke dalam. Temui Maya. Tapi bersiaplah melihat betapa dia membencimu. Ada kalanya, seorang ibu harus turun ke neraka untuk membuktikan cintanya. Dan Ratna tahu, ini adalah perjalanan terakhirnya untuk menebus semua kesalahannya. Maya, Kenapa Mama kesini? Mama mau bawa Maya pulang. Maya sudah punya rumah di sini. Nenek sayang sama Maya. Lihat, Maya sudah tidak membutuhkanmu lagi. Maya, Mama minta maaf. Mama tahu. Mama sudah jadi ibu yang buruk bagi Maya. Sudah terlambat. Lihat, inilah ibumu Maya. Ibu yang tidak pernah sayang padamu. Iya. Mama jahat. Maya lebih suka sama nenek. Iya. Saya ibu yang buruk. Saya mengabaikan Maya. Saya lebih mementingkan masalah saya daripada perasaan dia. Bagus. Kamu sudah mengaku. Sekarang pergi dan biarkan Maya bersamaku. Tidak. Saya memang ibu yang buruk. Saya memang egois. Tapi Maya adalah bagian dari hidup saya yang paling berharga. Bohong. Kamu bilang hidup lebih mudah tanpa dia. Iya. Saya pernah bilang itu, tapi saya bohong pada diri saya sendiri. Maya adalah alasan saya bertahan hidup selama ini. Maya, Mama minta maaf, nak. Mama sayang sama Maya.
Mama tidak bisa hidup tanpa Maya. Jangan dengar dia, Maya. Dia pembohong. Maya, ingat waktu Maya kecil? Mama sering nyanyi lagu pengantar tidur buat Maya. Nina Bobo, anakku sayang, jangan menangis, Mama di sini. Walaupun dunia tak ramah padamu, Mama akan selalu menjagamu. Mama, Tidak. Maya sudah jadi anakku. Mama janji tidak akan pergi lagi. Mama janji sayang sama Maya. Maafin Mama, anak manis. Mama sayang Maya selamanya. Mama, Maya takut. Tidak apa-apa. Mama di sini. Mama tidak akan tinggalkan Maya lagi. Tidak mungkin. Maya sudah tidak percaya padamu. Anda salah. Maya memang pernah tidak percaya sama saya. Tapi cinta anak pada ibu kandung tidak pernah benar-benar hilang. Maya, Mama janji, mulai sekarang, Mama akan jadi ibu yang lebih baik. Mama akan selalu ada buat Maya. Mama janji. Mama janji, Maya adalah harta paling berharga yang Mama punya. Kalian tidak akan bahagia. Orang tua kalian akan menyakiti kalian lagi. Mungkin kami tidak sempurna, tapi kami akan belajar. Kami akan berubah. Maya, kita harus keluar. Maya? Maya? Bu, Maya gimana? Dia demam tinggi. Harus segera ke dokter. Saya antarkan ke puskesmas. Bu, anaknya kelelahan dan syok. Tapi kondisinya mulai membaik. Ibu harus istirahat juga. Saya tidak mau meninggalkan dia, Dok. Baik. Tapi jaga kesehatan ibu juga ya. Maya, Mama di sini. Mama tidak akan pergi lagi. Mama, Maya? Maya sudah bangun. Mama. Maya takut. Maya mimpi buruk. Sudah, tidak apa-apa. Itu cuma mimpi. Sekarang Maya aman sama Mama. Mama tidak akan pergi lagi kan? Tidak akan. Mama janji sama Maya. Mulai sekarang, Mama akan selalu ada buat Maya. Maya sayang sama Mama. Mama juga sayang sama Maya. Sayang banget. Maya sudah siap sekolah.
Siap, Ma. Mama juga siap kerja. Siap dong. Nanti siang, Mama jemput Maya ya. Iya. Maya tunggu ya. 3 bulan setelah kejadian itu, hidup Ratna dan Maya mulai membaik. Ratna mendapat pekerjaan sebagai admin jualan online yang bisa dikerjakan di rumah. Gajinya cukup untuk menyekolahkan Maya dan rumah yang lebih layak. Mama, lihat. Maya bisa lompat tali. Wah, Maya pintar. Bu Ratna, ini kue buat Maya. Terima kasih Bu Sumi. Bu, saya minta maaf ya. Dulu saya terlalu ikut campur. Tidak apa-apa, Bu. Malah saya yang berterima kasih. Kalau Ibu tidak peduli, mungkin saya tidak sadar kalau saya salah. Mama, besok Maya mau belajar piano. Piano. Piano mahal, sayang. Tidak apa-apa, Ma. Maya bisa nabung. Iya. Kita nabung sama-sama ya. Mama, sekarang Maya senang Senang. Kenapa? karena Mama selalu ada sama Maya. Mama juga senang. Maya adalah harta paling berharga yang Mama punya. Pohon beringin tua itu sudah ditebang, digantikan dengan taman kecil untuk anak-anak bermain. Tidak ada lagi bisikan-bisikan di malam hari. Tidak ada lagi anak-anak yang merasa tidak diinginkan. Mama, lihat. Kupu-kupunya cantik. Iya. Cantik seperti Maya. Mama, Maya mau Mama nyanyiin lagu pengantar tidur lagi malam ini. Boleh. Lagu pengantar tidur yang mana? Yang dulu Mama nyanyiin waktu Maya kecil. Baik, sayang. Mama nyanyiin yang itu. Cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang tertutup oleh keputusasaan, frustasi, dan kelelahan hidup. Tapi ketika cinta itu bangkit kembali, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkannya, bahkan kekuatan kegelapan sekalipun. Dan Maya belajar bahwa meski dunia bisa kejam, meski hidup penuh tantangan, pelukan seorang ibu tetaplah tempat teraman di dunia ini.